Persoalan yang mendasar di Jakarta itu ketika 4 juta orang di pagi dan sore hari Mmm, masuk ke Jakarta dan kemudian sore atau malam hari mereka kembali ke kediamannya iya iya. masing-masing. Nah, saya sekarang mulai mendorong masyarakat yang seperti itu, mereka menggunakan transportasi umum. Makanya kenapa Jabodetabek dibuka, LRT, MRT kita perluas, kemudian juga yang paling penting adalah, saya mengkampanyekan apa yang disebut dengan park and ride. Jadi orang nanti keluar dari rumah misalnya tinggal di Bekasi, nggak begitu lama dia sudah punya tempat untuk naik transportasi umum yang menuju Jakarta. Iya. Dan sekarang ini konektivitas di Jakarta sudah lebih dari 92%. Mmm. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Kali ini kita ada di suasana yang berbeda nih ya. Kalau biasanya kita ada di, studio Antara, kali ini kita ada di Balai Kota DKI Jakarta. Pasti udah ketahuan dengan siapa saya akan ngobrol di podcast Antara kali ini. Langsung saja ya, ini dia Gubernur DKI Jakarta, Mas Pramono Anung. Apa kabar, Wanti? Baik, alhamdulillah. Mas Pram, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pasti di tengah, hektiknya gitu ya sebagai gubernur Enggak pernah Jakarta, etik, nggak pernah hektik? enggak. Padahal kalau lihat di media sosial nih, ke sana kemari nih Mas Pram nih. Ya memang saya kalau nggak kerja mungkin malah etik ya. Oh gitu ya? Jadi kalau kerja malah nggak etik dan saya menikmati pekerjaan yang Mhm, ada. Karena selama 25 tahun saya bekerja di pemerintah pusat, iya, kali ini di pemerintahan daerah dan di Jakarta yang merupakan epicentrum dari berbagai aktivitas mhm, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dalam banyak hal saya bersyukurlah. iya, Yang dulu awalnya mungkin saya sama sekali tidak pernah berkeinginan, berminat jadi mhm. gubernur, sekarang sudah jadi gubernur, ya saya bekerja semampu saya untuk membuat Jakarta menjadi berubah, lebih baik. Ngomong-ngomong menikmati pekerjaan sebagai gubernur nih Mas Pram, belum lama ini Mas Pram juga bilang kalau jadi gubernur DKI Jakarta adalah jabatan di pemerintahan yang paling berkesan nih katanya, dibandingkan dengan, jabatan-jabatan lain yang sudah pernah diduduki gitu ya selama 25 tahun Mas Pram? Ya, karena selama ini kan saya memang lebih banyak bekerja menjadi teknokratik, Mhm, menjadi chefnya pemerintah pusat, pernah juga menjadi pimpinan DPR sehingga betul-betul yang di belakang layar sekarang harus ada di panggung depan, iya iya, harus yang memutuskan, harus yang mengambil sense bagaimana ini bermanfaat atau enggak bagi masyarakat dan mhm, sebagainya. Jadi day by day persoalan di gubernuran apalagi di Jakarta ini begitu beraneka ragam dan saya terus terang 8 atau 9 bulan menjadi gubernur ini banyak hal yang akhirnya saya renungi, hidup saya menjadi lebih colorful, mhm, lebih berwarna, lebih bermanfaat, terutama hal-hal ketika kita harus mengambil keputusan iya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. iya iya pastinya dan kalau bicara soal ini 10, 11 bulan begitu Mas Pram sebagai gubernur DKI Jakarta, kemudian apa yang membedakan? Kalau dari awal mungkin Mas Pram melihat apa sih hal yang paling pengen disasar duluan gitu ya ketika terjun sebagai Jadi gubernur? ketika saya, kampanye pada waktu menjadi gubernur Jakarta kan saya keliling hampir semua daerah. Iya, Dan di situ saya melihat bahwa persoalan paling prinsip di Jakarta itu yang saya sebut disparitas atau perbedaan orang mmm, kaya miskin yang terlalu ada kesenjangan di situ ya kesenjangan. Mas? Dan itu terbukti dengan Gini rasio yang mengalami kenaikan dari 0,39 Iya, sekarang menjadi 0,42. mhm, Dan itu memperlihatkan memang sejak Covid orang kaya yang di Jakartanya tetap menjadi lebih kaya, mhm, sementara yang tidak mampu tertekan. iya iya, Dan itulah yang kemudian kenapa dalam membuat kebijakan menjadi salah satu alasan saya yang paling utama mhm, adalah masyarakat yang di bawah. iya Contohnya, ketika dana bagi hasil untuk Jakarta dipotong 15 iya triliun, betul, maka yang tidak boleh dirubah adalah tiga menurut saya. Yang pertama adalah kartu Jakarta Pintar, karena ini diterima oleh 707.920 siswa, mmm, kurang lebih 1,6 triliun. iya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu kurang lebih 16.979. iya, Angkanya ya 380 miliar. Dan yang ketiga, saya betul-betul nggak mau ASN Jakarta kemudian terdampak dari
pemotongan DBA yang kemarin dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi 3 inilah yang kemudian saya protect, maka kenapa ketika dipotong 15 triliun relatif di Jakarta ini, tidak heboh lah. Mhm. Karena memang saya kemudian menekankan, menerapkan apa yang disebut dengan creative financing. Mhm. Dan itulah yang saya lakukan dalam membangun Jakarta, tetap nggak boleh kehilangan kualitasnya, tetapi yang paling penting adalah saya mengajak semua birokrasi pemerintahan di Jakarta ini ya lebih kreatif, Mhm. kemudian juga memotong berbagai aturan main yang dulu berlarut-larut Iya, menjadi lebih iya. efisien gitu. Kalau boleh kita ulangi Mas Pram, 3 tadi adalah, soal, dana pendidikan gitu ya? Pendidikan untuk anak SD, SMP, SMA, Mhm. yang kedua adalah untuk perguruan tinggi, Iya. yang ketiga adalah untuk ASN. Nah, biasanya ini yang juga menjadi perbincangan di masyarakat adalah, oke, masyarakat kalangan bawah misalnya mendapatkan perhatian begitu yang banyak dari pemerintah. Kemudian yang sering kali jadi pertanyaan ya adalah masyarakat menengah katanya, yang kadang merasa, "Kok tidak ada yang Jadi memperhatikan ya?" untuk masyarakat Gimana Mas Pram? menengah saya dorong dengan berbagai hal. Mhm. Salah satunya adalah misalnya job fair yang diadakan sekarang udah 13 kali lebih. Oke, Kemudian bahkan kemarin kami job fair yang terakhir untuk disabilitas. betul, ya. Dan itulah yang kami lakukan untuk sebenarnya kalangan menengah. Mhm. Dan kemudian juga yang saya lakukan sebenarnya KJMU Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu Mhm. lebih disasar dari kalangan menengah. Kenapa demikian? Saya berharap bahwa, dari keluarga yang tidak beruntung, kalau dulu yang namanya KJMU yang untuk mahasiswa itu hanya sampai dengan S1, Mhm. di era saya sampai S3. Oke. Jadi S2 dan S3 diperbolehkan. Mhm. Supaya apa? Supaya bisa memotong garis ketidakberuntungan. Jadi memang, atensi untuk kelas menengah tidak bisa seperti yang di kelas bawah. Mhm. Tetapi kalau lihat dari aspek misalnya penggratisan transportasi, Mmm. itu kan kepada ASN, TNI, Polri, Iya, iya. para pelajar, bahkan, teman-teman media, sekarang, pendapatan dengan 1,15 kali Mhm. UMP mereka juga dapat. Ini kan menunjukkan bahwa, ya perhatian pemerintahan Jakarta kepada kelas menengah juga cukup tinggi. Juga cukup tinggi gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai, kebijakan-kebijakan dan, terutama yang baru begitu ya. Tapi sebelum itu, kalau kita bicara juga soal isu klasik di Jakarta, dari dulu kita bicara soal banjir dan macet gitu ya. Mas Pram memandang 2 isu ini seperti apa sih? Ya, isu klasik ini saya tidak mau menafikan, Mhm. tetapi kan harus diambil dan dicari jalan solusinya. Iya. Contohnya untuk banjir, saya melanjutkan normalisasi yang dulu sempat terputus hampir 10 tahun lebih, yang Mmm. dilakukan oleh era pemerintahannya Pak Jokowi dan Pak Ahok pada waktu itu. Iya, iya. Maka sekarang ini normalisasi Ciliwung kami lanjutkan, Mhm. bahkan saya menambahkan untuk normalisasi Krukut. Karena Kali Krukut itulah penyebab kebanjiran yang ada di Kemcik, Kemang Village dan Mhm. sebagainya. Dan kami akan segera memulai, kemarin saya sudah meninjau, ke lapangan, kalau yang normalisasi Ciliwung itu penloknya sudah saya tanda tangani, sedangkan Kali Krukut ini saya sudah minta penloknya bisa ditandatangani di awal bulan, Desember. Supaya di tahun 2026 itu sudah bisa dimulai. Di Krukut itu kita akan melakukan normalisasi 1,3 kilometer dan itu harapannya akan membuat catchment-nya semakin Mhm. luas, kemudian, beberapa sumbatannya kita bisa, ambil, bisa kita gali, dan saya berharap bahwa di tahun 2027, 2028 untuk Krukut maupun, Ciliwung itu sudah bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke. Bahwa intensitas banjirnya pasti menurun karena apa? Karena di hulunya saya juga sudah mempersiapkan pompa yang baik yang Iya, iya. stasioner maupun yang mobile. Kalau untuk macet gimana Mas Pram? Gimana Jadi Mas Pram melihat jadi akarnya? jadi kalau macet kan saya begitu dilantik nggak sampai 2 bulan, Mhm. membuka yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Iya. Maka, sekarang ini dengan Trans Jabodetabek ada 6 jalur yang dibuka, misalnya Alam Sutera Blok M, Pik 2 Blok M, dari Ancol Blok M, Mhm. Bogor Blok M, Iya, iya. kemudian dari Cawang sampai dengan Bekasi, dari Bekasi sampai Duku Atas. Mhm. Dan ini secara signifikan menurunkan kemacetan di Jakarta, walaupun Jakarta pasti masih macet. Dan itu terbukti dari surveinya TomTom Survei di tahun ini, Mhm. Jakarta yang dulu di Indonesia paling macet Iya, sekarang iya. nomor 5.
Ini kan Oke. hasil survei dan, bahkan beberapa kali saya mendapatkan apresiasi Mhm. karena itu tadi membuat Trans Jabodetabek yang dulu belum pernah ada, itu adalah, Iya iya. era baru di dalam pemerintahan saya. Mas Pram, dan menarik juga ini Trans Jabodetabek, bahwa, mungkin saya akan, nanya dulu, seberapa sering sih Mas Pram gitu melihat aspirasi dari masyarakat, khususnya yang ada di media sosial? Biasanya seperti apa sih? Saya setiap hari saya lihat dan Termasuk komentar-komentar gitu ya? termasuk komentarnya, termasuk komentar apapun yang negatif, apapun saya Mhm, pasti lihat. oke. Karena saya ini kan orang yang udah nggak punya rasa baper sama sekali. Sehingga apapun yang dikritik itu malah menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan persoalan. Contohnya, Mhm, ketika masyarakat mengkritik persoalan Cikini, yang kalau mau masuk ke stasiun Cikini harus lompat pagar. Padahal itu sudah era sejak sebelum Bang Yos. iya, Akhirnya saya pelajari apa sih sebabnya. Ternyata hanya simpel bahwa di situ perlu penyeberangan yang disebut dengan Pelikan Crossing. cross pelikan cross, Mhm, kemudian pagarnya dibuka iya dan iya sekarang udah nggak macet lagi. Termasuk kemarin ketika macet di TB Simatupang. iya, Kan waduh kritiknya luar biasa. Saya lihat heeh, saya ke lapangan. Akhirnya saya melihat, oh iya kenapa nggak dibuat jalan tol untuk sementara mhm, yang macet dimasukkan jalan tol kemudian keluar. Memang, untuk begitu kan harus izin dari Kementerian PUPR mhm, dan sebagainya dan alhamdulillah begitu saya lakukan, saya putuskan nggak sampai dengan 3 minggu iya, udah mulai normal dan galiannya kemudian, kita selesaikan sekarang TB Simatupang udah normal. Jadi memang dalam banyak hal, mhm, mengurus Jakarta ini harus tahu persoalan lapangan. iya, Dan saya kemudian sekarang ini sudah memutuskan penghijauan untuk 300 taman-taman kecil di Jakarta. mmm, Yaitu taman-taman yang ada di komplek-komplek yang, dimiliki oleh warga, yang dulu harus dilakukan oleh APBD, saya bilang enggak. Sekarang boleh kerjasama dengan CSR, boleh kerjasama iya iya, dengan masyarakat yang memang berkeinginan untuk berkontribusi. Dan alhamdulillah kalau dilihat taman-taman udah mulai dibangun dan mungkin setiap minggu saya bisa meresmikan 3 sampai 4 taman yang kecil-kecil yang mhm, 4.000, 3.500 dan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat karena disitulah kemudian ada tempat taman bermain, ada juga, orang bisa main futsal, ada juga yang orang hobi nanam boleh juga nanam di iya, situ. Nah, dengan cara-cara seperti itu dilakukan termasuk kalau di Jakarta Utara itu kan hampir semua jalan tol, kolom-kolomnya atau penyangganya nggak pernah dihijaukan. Sekarang saya izinkan untuk dilakukan yang namanya vertical garden, mhm. dan sekarang udah mulai orang menanam di sana. Jadi, saya memang berkeinginan untuk membuat Jakarta lebih hijau. Dan kayaknya nggak salah komentar warganet yang menyebut Mas Pram sebagai gubernur satset ya? Ya, Karena segala segala aspek banyak yang ditata dan langsung dikerjakan begitu ya? contoh yang paling ini kan yang misalnya monorail lah, Mhm, itu kan udah 21 tahun dari terbengkalai era betul, Pak Sutioso. iya, Ketika saya berdiskusi dengan Pak Sutioso, beliau menyampaikan, "Mas, bisa nggak monorail itu diselesaikan?" Saya langsung mhm, pelajari, dan ketika saya pelajari ya memang perlu upaya untuk menyelesaikan itu. Tapi iya iya, alhamdulillah monorail ini mudah-mudahan mulai Januari akan sudah kita bersihkan. mmm, Saya sudah memberikan dan menyampaikan kepada adikarya untuk, monorail ini kami kasih waktu 1 bulan mereka bongkar, mhm. kalau mereka nggak bongkar kami yang akan bongkar. Nah, dengan Targetnya akan seperti apa Mas ya, Pram? kalau itu sudah dibongkar maka, jalan untuk di Rasuna Said akan kami perlebar, Mmm, pedestriannya akan kita buat iya, sendiri, dan itu, kemarin kami melakukan simulasi mudah-mudahan bisa menurunkan kemacetan di Rasuna Said itu sampai dengan 14%. oke. Tapi yang jelas pasti lebih indah lah gitu. Yang pasti kita tunggu ya, Iya masyarakat iya. Jakarta menunggu. Anyway Mas Pram, kita, kalau boleh nyambung ke tadi, komentar warganet juga menyebutkan soal Trans Jabodetabek tadi, bahwa Jakarta nih kok kelihatannya quote unquote menggendong kota-kota satelit sekitarnya gitu ya, dengan menyediakan transportasi, lintas daerah seperti itu. Sementara tadi juga Mas Pram sempat menyebut bahwa APBD Jakarta juga terdapat pemangkasan kan, seperti itu. Pandangan Mas Pram terhadap hal ini kayak gimana? Ya memang kalau orang melihat semata-mata harus menggendong memang berat, terus terang berat. Hmm, Karena untuk tiketing aja kami harus menanggung kurang lebih 9.700 itu subsidi secara ya, langsung. Jadi
sampai hari ini tiket untuk Trans Jabodetabek itu di pagi hari sebelum jam 6 kan 2.000, Masih 2.000. setelah jam 6 3.500 Mhm. dan belum mengalami perubahan sampai dengan hari ini. Kalau untuk Jaklingko kan gratis Iya. dan 15 golongan kita gratiskan. Memang berat, Mmm. tetapi kan, sebagai pemimpin kami juga harus mempunyai apa yang disebut dengan creative financing. Mmm. Sampai hari ini saya belum memutuskan apakah nanti naik atau tidak. Dan saya berprinsip selama APBD-nya atau daya tahan kita masih mampu, nggak saya naikkan. Kenapa itu saya ambil? Karena gini, persoalan yang mendasar di Jakarta itu ketika 4 juta orang di pagi dan sore hari Mmm. masuk ke Jakarta dan kemudian sore atau malam hari mereka kembali ke kediamannya Iya iya. masing-masing. Nah, saya sekarang mulai mendorong masyarakat yang seperti itu, mereka menggunakan transportasi umum. Makanya kenapa Jabodetabek dibuka, LRT, MRT kita perluas, kemudian juga yang paling penting adalah, saya mengkampanyekan apa yang disebut dengan park and ride. Jadi orang nanti keluar dari rumah misalnya tinggal di Bekasi, nggak begitu lama dia sudah punya tempat untuk naik transportasi umum yang menuju Jakarta. Iya. Dan sekarang ini konektivitas di Jakarta sudah lebih dari 92%. Mhm mhm. Yang memanfaatkan sekarang 24%. Ada kenaikan 3%. Tapi yang paling saya senang adalah semua orang sekarang melihat bahwa walaupun Jakarta masih macet, tetapi Jakarta udah nggak nomor 1 macet di Indonesia. Sekarang udah nomor 5. Jadi itu menurut saya kalau bukan karena kerja yang terkoordinasi nggak Mhm mungkin, mhm. Dan nggak itu mungkin. capaian signifikan gitu ya Mas Pram ya? Termasuk, indeks ranking global kota dunianya pun Mhm. kita juga naik dari 74 menjadi 71. Jadi inilah realitas yang ada ini sebagai gambaran. Maka kenapa kalau saya mendapatkan kritik, saran Mhm. di sosmed, saya baca satu persatu. Oke. Dan kemudian kalau begitu, kolaborasi atau hal yang diharapkan dari pemerintah di kota satelit Jakarta sendiri seperti apa sih terkait Ya saya transportasi ya? mengharapkan kalau park and ride-nya sudah tertata, masyarakat, mudah-mudahan akan lebih nyaman menggunakan transportasi publik, Mhm transportasi umum. Karena sekarang lebih gampang, karena jumlahnya juga kami tambah, mhm. dan sekaligus untuk mobil listriknya juga saya naikkan. Tahun ini yang beroperasi hampir 500 mobil listrik, mudah-mudahan di tahun 2030 semua mobil 100% sudah bisa mobil listrik. Untuk Transum gitu Untuk ya? iya, untuk dan tujuannya apa sih? Supaya emisinya jauh lebih rendah. Betul. Dan sekarang ini memang emisinya menurun, tetapi menurut saya masih tinggi karena apa? Ada 16 pembangkit listrik tenaga batubara Mhm. di sekitar Jabodetabek inilah yang secara signifikan Iya mempengaruhi, iya. udara Jakarta. Mas Pram sebelum lebih jauh, tadi kita, Mas Pram menyinggung soal belum tentu ada kenaikan tarif Transjakarta. Kita boleh menggali lebih dalam soal ini ya Mas Pram ya? Ya boleh aja. Secara ini apakah ada dilematis juga sebetulnya ketika pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih, menggunakan transportasi umum, tapi di satu sisi secara pembiayaan ada opsi itu? Yang saya senang itu karena setiap hari Rabu, Mhm saya naik transportasi umum kemana saja, dan biasanya hari Sabtu atau Minggu salah satu saya coba untuk naik transportasi umum. mhm. Di situlah saya berdialog dengan banyak orang, di situ Oke. saya mendapatkan masukan Mhm dengan banyak orang, dan di situlah saya tahu bahwa persoalan transportasi umum sekarang ini bagi warga Jakarta itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat, mendasar. iya. Dan kalau kemudian ada rencana dinaikkan, mereka pada ngomong, "Pak, kami masih mungkin berat," gitu ya. Saya salah satunya ya Mas Pram. Kemudian saya tanya, "Loh, kamu kenapa tidak mengurus untuk 15 golongan? Mmm. Ngurusnya di mana?" Maka kemudian Mmm. kenapa mulai dari 3 minggu Iya. ini di samping Mandarin itu, saya minta untuk dibuka posko Mmm. pendaftaran Iya. untuk 15 golongan yang digratiskan. Mhm Dan saya tadi sudah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan, antusiasme publiknya luar biasa terhadap oke. itu. Mhm Dan memang ya saya melihatlah untuk masyarakat tertentu, terutama 15 golongan tadi dan masyarakat yang tidak mampu, untuk transportasi Jakarta tetap harus diproteksi, disubsidi. mhm mhm. Tapi tentunya harapan, kita bersama bahwa apapun itu yang terbaik begitu ya? Saya
selama APBD kita masih mampu, ada ruang untuk itu, atau saya bisa menemukan inovasi-inovasi baru Mhm. untuk membangun Jakarta, saya akan pertahankan untuk tidak menaikkan. Masyarakat akan mendoakan Mas Pram, tentunya mendapatkan cara-cara, yang, bisa Mudah-mudahan, dilakukan ya. mudah-mudahan. Oke, Mas Pram, kalau tadi, kita bicara juga sempat creative financing begitu ya. Jakarta juga punya Jakarta, Collaboration Fund. Collaboration Fund gitu ya. Ini apa sebetulnya dan Jadi ini manfaatnya sebenarnya akan sama seperti apa? dengan Inafan, karena kebetulan pada saat saya di pemerintah pusat, Mhm, saya pada waktu itu membantu Bapak Presiden untuk melahirkan yang disebut dengan iya Inafan. iya. Dan Inafan itu kemudian menjadi backbone dari proses financing yang dilakukan oleh pemerintah Mhm pusat dan Inafan ini tumbuh sehat. Maka dengan cara yang sama saya menggagas apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund. mhm Problemnya adalah awalnya kemarin belum ada aturan yang menjadi payung hukum. Tetapi kami sudah meminta kepada Menteri Keuangan dan oleh Menteri Keuangan diizinkan diberikan payung hukumnya. Kami sekarang sedang menunggu payung hukum dari Kementerian Dalam Negeri. mhm. Kalau itu bisa kami akan segera membuat yang disebut dengan Jakarta Collaboration Funding dan juga obligasi daerah. Obligasi yang menjamin adalah pemerintah Jakarta. Karena apapun Jakarta ini kan mungkin berbeda dengan provinsi lain ya. Mhm. Kami punya perbankan, kami punya BUMD yang sehat, dan juga yang paling utama adalah leverage Jakarta itu luar biasa. Iya betul. Dan itu yang belum dikapitalisasi untuk bisa menjadi creative financing bagi Jakarta. Mhm. Mungkin bisa disampaikan juga nanti dengan adanya Jakarta Collaboration, Funding ini, akan seperti apa sih hal yang mungkin bisa akan dirasakan sama masyarakat Jakarta? Jadi kalau Jakarta Collaboration Funding itu intinya begini, jadi pendapatan ataupun APBD Jakarta tidak boleh semata-mata bergantung pada pajak, restribusi, dan kemudian dividen. Mmm, Maka harus ada pendapatan baru dan Jakarta Collaboration Fund itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal pendapatan tambahan baru bagi Jakarta dan kalau itu bisa dilakukan misalnya setiap tahun kita bisa 5 triliun itu mhm, secara signifikan akan berpengaruh terhadap kinerja APBD kita iya untuk iya. membangun Jakarta. Jadi itu yang akan saya lakukan. Oke, ini Jakarta juga, disebutkan sebagai atau masuk ke dalam peringkat 18 kota paling bahagia di dunia, Mas Pram. Gimana Mas Pram memberikan satu pendekatan atau ngasih strategi begitu ya, supaya ini peringkat bisa naik terus pastinya, terus juga include semua kelompok masyarakat, supaya bisa menikmati pertumbuhan yang sama gini, Mas? Jadi kalau lihat survei ini kan surveinya Time Out, Mmm, itu ada dua yang disurvei. Yang pertama mengenai kebahagiaan publik, mhm, kita nomor 18, tapi yang kedua yang saya senang itu tentang infrastruktur transportasi umum kita. mmm, Di infrastruktur transportasi umum kita nomor 17. Jadi artinya sekarang ini Jakarta dibandingkan dengan Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, kita lebih baik dan memang kita lebih baik. Hanya kita di ASEAN itu kalah dengan Singapura. mmm, Nah, kalau tentang kebahagiaan ini kan subjektivitas ya. Tetapi tentang transportasi publik orang bisa mengukur dengan detail. oke, Dan itu terbukti bahwa kemudian seperti yang saya tadi katakan Jakarta tidak lagi menjadi kota paling macet di Indonesia. Karena itu tadi secara signifikan akhirnya tergambarkan bahwa eh, kemacetannya mengalami penurunan terutama sebenarnya kalau mau lihat kemacetan Jakarta hari Rabu. Kenapa? Kalau hari Rabu pasti macetnya menurun drastis. Karena setiap hari Rabu saya wajibkan semua ASN Jakarta yang naik jumlahnya Transem ya? 62.000 mereka Mhm. naik transportasi umum. Oke. Kayaknya dari tadi kita menyasar atau Mas Pram dari tadi menyasar soal isu, bagaimana perekonomian dan infrastruktur, pembangunan dan lain-lain, sudah dilakukan di Jakarta sejauh ini ya. Mungkin ini akan juga terkait, sama menuju 500 tahun Kota Jakarta begitu ya. Yang campaign-nya sudah dimulai di awal 2025 ini ya, Mas Pram, bahwa, di stage pertama di tahun 2025 ini kan bicara soal jati diri bangsa, denyut nadi ekonomi Indonesia dan Asia gitu. Mungkin karena inilah Mas Pram lebih
nyisir atau menyasar pada isu-isu perekonomian kah atau seperti apa? Jadi, Jakarta ini memberikan kontribusi 16,61% dari GDP nasional. Mhm, Jadi memang artinya secara konkret Jakarta ini, pengaruhnya di sektor ekonomi cukup besar. mhm, Dan untuk itu Jakarta tidak boleh kemudian misalnya lah ya, ekonominya mengalami penurunan yang drastis, mmm, persoalan lapangan kerjanya tidak tertangani, karena bagaimanapun ini kan menjadi barometer ekonomi nasional. iya, Dan itu yang saya lakukan membuka ruang-ruang pekerjaan dan juga pendapatan. Bahkan ketika daerah-daerah lain menaikkan pungutan untuk pajaknya, saya malah membebaskan, malah malah mengurangi. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya berkeyakinan kalau pajak itu terlalu tinggi, mhm, ekonominya pasti akan mengalami kontraksi. oke, Maka misalnya sampai dengan akhir tahun 2025 ini saya bebaskan pajak untuk hiburan, pajak untuk tontonan, termasuk ya perhotelan, rumah makan, dan itu bukan malah membuat income kita turun, income kita mmm. sekarang malah naik. Tapi ada kekhawatiran juga nggak Mas Pram, bahwa Jakarta menjadi kota atau wilayah yang jadi tujuan orang dari berbagai wilayah di Indonesia gitu? Jadi waktu undang-undang tentang IKN itu diluncurkan, Mhm, memang ada, perubahan pada waktu itu orang menaruh harapan IKN segera bisa iya, iya, dijalankan. Tetapi dalam perjalanan ketika IKN-nya belum bisa menjadi betul-betul menjadi ibu kota negara, sampai hari ini kan belum, sehingga semuanya orang masih menoleh ke Jakarta. Termasuk, ketika kami membuka lapangan kerja menjadi PPSU pasukan Orange, ternyata yang mendaftar itu baru 3 hari 27.000 mmm, dan sebagian besar pendaftar itu dari luar Jawa. Termasuk kemarin ketika Damkar kami baru 3 hari kuotanya 1.000, kurang oke, lebih juga sama iya, iya, 34.000 orang mendaftar. Ini menunjukkan bahwa memang persoalan unemployment ataupun lowongan pekerjaan ini menjadi hal yang diminati atau dicari oleh warga. mhm, Dan rata-rata memang, orang sekarang ini, yang datang ke Jakarta juga mengalami kenaikan mhm, untuk mencari kerjaan tadi. oke. Tapi kembali lagi, adakah kekhawatiran bahwa mungkin jumlahnya akan membludak kembali misalnya Jakarta? Ya, walaupun membludak tetap kita harus menjalankan, kan nggak boleh. Termasuk yang job fair untuk disabilitas kemarin kan akhirnya bisa 150 orang bisa Mhm, mendapatkan pekerjaan termasuk Sidan ya. iya, iya, Tetapi kan tidak mencukupi karena yang mencari, mungkin hampir 1.000 disabilitas. Tapi kami akan tetap membuka yang disebut dengan upscaling. Bagaimana memperbaiki, kinerja dan juga keahlian oke. para pencari kerja yang Jadi disabilitas. upskill begitu ya? Ya, karena dengan demikian kalau itu bisa dilakukan, saya yakin bahwa mereka akan bisa punya banyak pilihan untuk bekerja. Mhm. Masih nyambung ke menuju 500 tahun, Jakarta gitu Mas Pram, bahwa di tahun depan 2026, eee, isunya yang diangkat lain lagi, mengenai jati diri Indonesia megapolitan dunia gitu. Mungkin ini bisa dijelaskan sampai di 2027 nanti menjadi epicentrum budaya Indonesia dan ekonomi dunia. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu memang mengamanatkan Betawi menjadi simbol budaya yang utama di Jakarta. Mmm, Maka kenapa dulu Jakarta ini memang tidak punya identitas budaya yang tegas. Tapi sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, budayanya adalah budaya Betawi. mhm, Seperti contoh kemarin, kami melantik 1.840 pejabat di Jakarta. Saya sengaja melantiknya hari Rebu. Karena supaya apa? Supaya mereka memakai baju adat Betawi, ujung mmm, serong dan kebaya encim, iya, iya, tapi naik transportasi umum. Itulah hebohnya, walaupun pasti karena pelantikannya sore, banyak yang terlambat. Buat saya nggak apa-apa, yang paling penting mereka tetap berusaha naik memakai budaya Betawi. Sehingga dengan demikian di tahun 2027 memang, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional mudah-mudahan tetap tumbuh seperti yang sekarang dan bisa memberikan ruang, warga dari manapun untuk bekerja di Jakarta. oke. Spend waktu 5 tahun Mas Pram, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mas Pram akan melihat Jakarta yang seperti apa sih nanti? Ya, saya hanya berkeinginan membuat orang merasa Jakarta menjadi rumahnya yang nyaman, Mmm, hijau, aman, membuat warganya bahagia.
yang dulu misalnya lah sudah enggak orang enggak berharap. Harapan itu penting, maka kenapa kemudian ketika saya membuka taman 24 jam, kritik pada waktu itu kan keras sekali. Tapi akhirnya semua orang sekarang bersyukur bahwa taman-taman itu kami buka 24 jam. Iya iya. Termasuk saya membangun taman yang baru yang di Bendera Pusaka yang menggabungkan 3 taman menjadi satu, saya buatkan jogging track 1,2 kilo yang harus memindahkan para pedagang barito ke Lenteng Agung. Itu salah satu konsekuensi yang harus diambil. Tetapi saya mempersiapkan untuk para pedagang yang dari barito itu mendapatkan tempat yang bagus. Dan tempatnya bagus, sekarang semua bersedia untuk pindah. Dan akhirnya yang dulu sempat mendapatkan kritikan yang keras karena memang dipersiapkan dengan baik, ya orang bisa menerima. Iya iya. Itulah yang harus dilakukan dalam kebijakan publik yang diambil dalam era pemerintahan saya. Oke, kita dari tadi bicara berbagai kebijakan gitu ya yang dilakukan sama Mas Pram. Mungkin sebelum kita mengakhiri, biasanya dan ada pula sejarahnya bahwa dari DKI 1 bisa naik nih ke RI 1, Mas Pram. Saya DKI aja. DKI aja. Tapi Mas Pram melihat kalau tadi Saya melihat DKI aja. oh DKI aja, udah. Itu jawaban yang cukup berarti ya. Saya DKI aja. Oke. Mas Pram terima kasih banyak Sama-sama. sudah ngobrol bareng podcast Antara. Dan tentunya Terima kita kasih. masih bisa mengulik berbagai hal lain ya Boleh nanti. aja, monggo aja. Oke, terima kasih banyak dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Mas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Pram. Sama-sama.